observasi ya sebelum saya besok menemani Pak Kusuma pembelajaran di dalam kelas, sehingga ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Kusuma terkait dengan pembelajaran yang besok akan panjenengan lakukan di kelas. Yang pertama, Pak Kusuma, saya akan menanyakan tujuan pembelajaran Pak Kusuma besok yang akan disampaikan ke anak-anak. Tujuan pembelajarannya di sini adalah anak-anak ini bisa paham, bisa mengerti bagaimana kegiatan ekonomi, kemudian tentang pasar edaran yang mana nanti ada kegiatan apa saja di dalam jual belinya, lalu jual beli itu ada siapa saja pelaku-pelakunya. Di kelas 4 ini kita sudah umur berarti ya di pembelajaran Pak Kusuma bisa ketepatan temanya ya apa mapelnya besok pelajaran terkait dengan ekonomi berarti IPA sih. IPA. Nah, tujuan pembelajaran tadi sudah Pak Kusuma sampaikan. Nah, di sini area pengembangan apa yang besok Pak Kusuma berikan ke anak-anak? Untuk pemahaman anak-anak dan dengan praktek tentunya nanti bagaimana kita berproses untuk menjadi pelaku ekonomi itu tadi, sehingga anak-anak bisa mengenal mulai dari pekerjaan orang tuanya apa, kemudian kegiatan jual beli itu yang dilakukan apa saja di pasar, bisa menggunakan pasar-pasar yang berbeda, anak-anak bisa pernah mengalami baik itu sebagai pembeli ataupun penjual. Sini tentunya dalam pembelajaran besok Pak Kusuma sudah menyiapkan suatu strategi nih. Strateginya besok seperti apa kira-kira yang Pak Kusuma sampaikan? Strateginya adalah yang pertama adalah tentunya dari pembelajaran ini kita menggunakan alat untuk bergambar. Dari gambar ini bisa menjadi clue bagi anak-anak untuk menentukan jadi tentang apa. Oh, misalnya kegiatan pasar, oke, kegiatan pasar apa yang bisa dilihat di sini. Tentunya pasti yang dilakukan adalah mereka bisa menjawab ada kegiatan jual beli di situ. Ada barang yang jual, pelaku jual beli, penjual membeli. Jadi strategi pembelajaran besok selain menggunakan alat peraga abstrak juga menggunakan Ya, dengan media berkelompok. berkelompok dengan secara konkret bagaimana gitu ya contoh-contoh Mereka akan sebagai nantinya pelaku akan membawa ekonomi. barang-barang untuk dijual meskipun ya makanan kecil gitu tidak kelas antar kelompok. Baik Pak Kusuma, besok saya menemani Pak Kusuma dalam pembelajaran. Tentunya nanti Pak Kusuma juga akan menyiapkan medianya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak kali ini duduk di sini di kelas B ya. Guru akan membersamai kalian dalam belajar pagi hari ini. Guru boleh belajar di sini bersama kalian? Nah, mulai membaca. Silakan. Ya, silakan ya. Ya, silakan bergerak. Satu, dua, tiga. Ayo, kurang. Satu, dua, tiga, diri. Satu, dua, tiga, diri. Satu, dua, tiga, diri. Satu, dua, tiga, duduk. Satu, dua, tiga, duduk. Satu, dua, tiga, duduk. Satu, dua, tiga, berdiri. Duduk, berdiri. Duduk, duduk. Oke, stop dulu. Untuk
belum anak? Pertama kalau sekali belum tahu pasal itu sebenarnya kami ada yang ya ada yang berjualan. Kemudian dari tadi temannya menjawab itu diawali dengan kalian mengenal keluarganya dulu. Dan keluarga dari ya pertama saya sebagai pemimpin keluarga, kalian tahu pekerjaannya orang tuanya? Tentu orang tuanya kerja apa? Kalian keluarga di perusahaan apa bekerja sendiri di rumah? Apa berdagang bapaknya? Apakah di rumahnya ada yang membuka toko? Ya. Tapi ya, orang tuanya ada yang bekerja sebagai security. Kemudian Erni, orang tuanya bekerja di mana? Sebagai apa? Kalian harus tahu ya. Jadi kalian bisa profil orang tua, pekerjaannya apa, bagaimana pekerjaannya, bekerja di bidang apa, misalkan guru. Dan itu semua harus kalian syukuri apa yang kalian dapat dari orang tuanya, bagaimana keadaan orang tuanya, doakan mereka bekerja sama yang bersama kalian dari berbagai macam kegiatan perekonomian di rumah itu berjalan baik untuk membiayai kalian sekolah bisa memberikan alat seperti yang lainnya. Yang lain itu tentang sekolah berbagai orang tua yang bisa tadi disebutkan oleh teman-teman depannya berbagai kami pernah pasar dari berbagai tahun itu yang menjadi tujuan hari ini juga materi pembelajaran hari ini. Dapat menyembuhkan diri kegiatan ekonomi, dapat menyembuhkan kegiatan ekonomi, dapat mengetahui peran dalam kegiatan ekonomi. Bisa kalian silakan alat tulisnya, sebagai referensi kalian untuk buat bahan Anda. Jadi kita kegiatan apa saja di pasar ini. Itu juga kayaknya juga bisa dilihat itu di halaman 73 dan di halaman 74. Yang kalian lihat di pasar itu apa saja? Jualan, membeli, apa lagi? Ada berjualan, ada membeli. Yang kalian tahu apa saja? Jual, beli, ada barang, apa lagi? Ya kalian tahu ya. Berarti kalian benar-benar pernah. Ya. Dan kalian mengamati kegiatan yang ada di pasar. Kalian dengan orang tuanya atau sama dengan kakaknya, jangan hanya dilihat saja, cuma beli tok, boleh jadi tok, tidak. Tapi yang kalian perhatikan adalah kegiatannya di sana juga apapun ternyata di pasar itu pelakunya ada siapa saja, di situ ada jualnya.
ada pembelinya, ada tempatnya khusus. Kemudian ada barang-barang yang dijual tentunya. Oh, kemudian ada prosesnya, ada proses transaksi jual beli ini. Nama-nama yang disebutkan tapi tidak, ya sudah betul ini sudah, ya. Dengan teman-temannya ini sudah betul. Ya. Ada yang jual dan membeli. Itu untuk syarat transaksi itu ada barangnya, kemudian ada alat transaksinya. Flashback lagi, kalau dulu sebelum kita mengenal pasar atau jual beli atau apa, kita itu menggunakan barter, pertukaran barang dengan barang. Kalau uang kan digunakan sekarang, ya. Kalau dulu itu barang dengan barang yang setara nilainya. Misalkan ada orang yang mau menjadikan nuril mau menjual kambingnya, kemudian sifatnya punyanya si nurilnya butuhnya batu bata, punyanya kambing, sifatnya memproduksi batu bata, silakan batu bata. Akhirnya terjadilah di situ transaksi kesepakatan, ya itu awal mulanya jual beli itu. Kemudian di pasar itu banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau ditelusuri lagi, dari mana orang-orang ini dapat dana? Maka dia memproduksi, apakah istilahnya itu adalah uang ambil dari produsen. Nah, itu nantinya yang akan dibahas di kegiatan ekonominya. Itu nanti catatan pentingnya di sini nanti di kegiatan ekonomi. Kemudian ada lagi ciri-cirinya jual beli. Ciri-ciri kegiatan jual beli diantaranya adalah menggunakan uang, berarti terjadi pertukaran barang. Ada uang yang ditukarkan. Siapa lagi yang mau menambahkan? Apa? Tulis? Ya, tulis Pak. Ada barang. Ada barang yang ditukarkan. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Siapa lagi kelompok yang lain? Ayo kita ambil diskusi sudah. Ya. Menemukan jawaban sesuai dengan pengalaman. Kita sudah berpengalaman juga pasar. Kalau nawar, silakan dituliskan. Awal-awal terjadi awal-awal gitu. Ya, kita tuliskan dulu, nanti tapi layangan. Kita memanggil saya kelompok. Bukan ini sudah termasuk orangnya itu, dibandingkan dengan orang lainnya. Awal-awal nantinya ini larinya ada proses pembayaran. Ya, proses pembayaran. Awal-awal tahu. Jadi kalau ke supermarket bisa kita tahu nggak? Tidak bisa. Ada paten ya. Tapi di sini kalau kegiatan di pasar bisa. Kita beli saja. 20.000. 15.000 aja tidak. Boleh saja. Boleh 18 pasnya. Jadi kesepakatan itu akhirnya transaksi ini yang masuk ciri-ciri yang disebutkan temannya ini tadi betul ini. Kita disebutkan temannya betul. Ada uang yang ditukarkan. Ditukarkan dengan barang maksudnya. Bukan uang dengan uang itu namanya. Uang dengan uang. Kemudian ada barang, tawar menawar, ada penjual pembeli. Kemudian kegiatan jual beli dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi semua yang dilakukan dengan transaksi barang, di pasar itu, di mana di mall yang bisa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa yang menjadi kebutuhannya? Misalkan beras,
Kalian belanja bulanan bapak ibunya di Roxy, beli pasar, beli beras, beli minyak, semua kembalinya adalah kesimpulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kita belum supermarket itu yang mana saja? Mama, Indo, Happy, yang lebih besar lagi, setelah mall apa? Apa saja yang lebih Roxy, ya berarti sudah sampai ke sana semua ya? Baik kan ya belum 3 kalinya gitu. Ya itu berarti kalian sudah bisa melihat di sana tempat mana yang bisa ditawar. Kembali lagi tetap pasar yang bisa ditawar. Ya ada namanya di sana, namanya teror. Kalian beli sayur teror di sana sudah ada labelnya. Kecuali kalau kalian beli di supermarket, teror 3.000 dibawa ke kasir, 2.000 boleh, boleh apa? Tidak bisa, tidak dikasih, tidak akan dikasih. Ada yang harganya juga di sana. Kita tidak bisa, rasa kita semuanya bisa untuk kebutuhan hidup tersedia juga di sana, memudahkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan ekonominya. Ada produksi, distribusi, konsumsi. Silakan dibaca. Berat halaman 74 itu. Dia didengarkan oleh namanya kegiatan produksi itu di situ apa? Kita nanti kasih garis bawah. Kegiatan produksi merupakan kegiatan atau usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat dilakukan menciptakan atau menunjukkan serta menghasilkan nilai dengan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi hewan produksi antara lain ada di minyak, menjadi baik menjadi dan buat diri. Ini kalau diruntut itu kegiatan ekonominya ada berapa tuh? Ada 3 ya. Produksi, distribusi, konsumsi ya. Tadi yang dibacakan oleh Barat, kegiatan produksi merupakan kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan barang jasa. Kegiatan untuk menghasilkan barang jasa. Kemudian apa lagi? Angga? Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia. Ya, pelakunya, orangnya ya. Disebut sebagai produsen. Apalagi kita ada barang yang dihasilkan ya. Ya, sekarang yang distribusi apa saja yang menjadi bagian distribusi itu apa saja sekarang? Ya, Kalista. Ya, dari produsen ke konsumen. Orangnya disebut apa kalau distribusi ini? Kalau produksi tadi produsen. Kalau distribusi distributor. Siapa saja di situ kegiatannya? Kegiatan distribusinya di mana saja? Nah, ini
Kemudian yang konsumsi, ya. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia menggunakan barang dan jasa. Konsumen orangnya menggunakan barang, orangnya namanya adalah konsumen. Ini yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Alur-alurnya ini seperti ini. Ada kegiatan menghasilkan barang dan jasa, kemudian distribusi, distributor orangnya, konsumsi, konsumen namanya. Kita akan mempraktekkan bagaimana sih proses transaksinya itu, bagaimana menjadi penyedia, bagaimana menjadi distribusi, bagaimana cara konsumsinya, bagaimana pelaku konsumennya, apa yang harus dilakukan itu. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Kamu ya? Ini ciri-ciri kegiatan jual beli. Ada pembelinya, ada penjualnya, ada barangnya, ada transaksinya. Ini ya. Tadi dibaca. Dari gambar itu kalian bisa mengurutkan kegiatan ekonominya. Mengikuti alur tanda mana itu. Gambar pertama itu gambar apa? Nah, itu berarti orangnya menjadi apa itu? Iya, petani. Petani itu berarti apa? Produksi, masih proses. Kemudian sudah waktunya panen, dari proses menanam sampai memanen, yaitu produksi. Itu dikatakan sebagai produsen. Nah, baru setelah itu ke gambar yang ada mobilnya itu. Ya, berarti apa itu? Ya, kegiatan distribusi. Dia menjadi distributornya, mengirimkan. Jadi pagi yang sudah disolek, didistribusikan dari siap packing. Maka itu yang didistribusikan. Didistribusikan ke mana? Ya, toko, ke supermarket, kemana-mana gitu. Ke kantor, ke toko. Lalu setelah itu ada gambar dinikmati sudah oleh siapa? Konsumen, pelaku pemakai. Jadi prosesnya seperti itu alurnya. Kemudian ada gambar lagi. Apa itu? Yang di sebelah kanan. Apa gambar apa? Gambar apa ya? 75 ya? Gambar apa? Berarti dia sebagai apa? Harusnya urutannya yang pertama nomor berapa dulu? Tiga. Tiga ini sebagai apa? Produsen. Melayanya, ambilkan. Kemudian nomor berapa? Nomor 4, pelelangan. Baru salah satu pelelangan kemana lagi itu? Alurnya adalah kelima, mulai menjadi diapakan itu? Diantar, ya, distribusi dulu, ya. Mulai disebarkan, ya. Dari pelelangan dibawa ke tempat yang dituju, mulai didistribusi.
lepas, untuk tadi itu ya. Kemudian kemana lagi? Ya. Lalu kemudian yang terakhir itu berarti menjadi apa? Konsumennya, mengisi sudah pemakainya lagi kali ya seperti itu. Ya bentar lagi masing-masing kelompok akan dibagikan lembaran. Ya sebelum tugas individu ada tugas lembarannya. Ya. Masing-masing kelompok silakan didiskusikan. Bagi yang belum selesai mencatat ini silakan selesaikan dulu. Ada tugas kelompok didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, sebelum kegiatan itu, sebelum ini dibagikan, mari kita bersama-sama mempraktekkan kegiatan jual belinya itu. Jadi ada yang jadi produsen, berarti per kelompok ini sudah menjadi produsen dengan menyiapkan barang yang dibawa. Kemudian nanti masing-masing kelompok silakan berkunjung ke kelompok yang lain, mencari barang yang diperlukan. Kemudian silakan harus ada apa? Berarti itu sebagai alat transaksi. Siapkan dulu di atas meja. Inilah kegiatan yang dilakukan di pasar FF. Ya silakan, sudah ada yang menjadi pedagangnya, ada yang menjadi pembelinya. Silakan, boleh bebas, sudah kalian mau pergi ke kelompok mana. Baik, kalau sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan, apa yang dibeli, silakan kembali ke bapaknya masing-masing. Masih terjadi transaksi. Oke, yang lainnya yang sudah silakan kembali ke bapaknya. Maka kalian menikmati apa yang kalian beli. Kita dulu kembali ke labanya dulu. Sudah menghitung laba ruginya, laba atau rugi? Untung ya. Ada yang labanya sampai ditinggal. Ya.
kelompok 1 malah bapaknya ditinggal. Kelompok 2 sudah siap? Boleh. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya sudah. Ya, silakan duduk di tempatnya dulu. Dari yang kalian lakukan tadi, ya, sudah menerapkan atau sudah mempraktekkan kegiatan yang di pasar. Jadi masing-masing kelompok ini dibuat sebagai lapak yang ada di pasar. Ada barang yang dijual, ada penjualnya, ada pembelinya. Kemudian ada apa lagi? Ada penjual, ada pembeli, ada apa lagi? Tawar menawar. Ada alat untuk menukarkan apa tadi? Ya. Ketika sudah dilakukan transaksi itu, maka konsumen itu mendapatkan apa? Mendapatkan barang. Itu yang dinamakan disebut dengan konsumen, membeli barang mendapatkan barang. Sedangkan bagi pedagangnya mendapatkan apa? Nah, uang itulah yang dinamakan dengan barang tugasnya. Masing-masing kelompok berdiskusi dengan temannya dari kegiatan dari awal sampai akhir tadi. Kalian jawab pertanyaan yang ada di lembaran ini. Kemudian di situ ada poin nomor 4, peragakan kegiatan jual beli bersama teman kelompokmu. Ya, kalian ceritakan sesuai dengan pengalaman masing-masing kelompok tadi. Paham? Lembaran akan guru bagikan kepada kalian. Silakan langsung didiskusikan dengan temannya, langsung diisi, langsung dijawab. Ya. Langsung di halaman belakangnya. Nama kelompok itu tulis angka, pakai angka ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi urutan dari sini kelompok 1, Kalista kelompok 2, Erni kelompok 3, Erlita kelompok 4, David kelompok 5. Di belakangnya jawabnya. Mereka sudah sebanyak mungkin diskusikan dengan temannya. Tadi pengalaman belajar apa yang kalian dapat di sini? Iya, selalu dibaca. Yang keras kegiatan ekonomi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Dari kelompok akan Presentasikan.
kegiatan ini. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian atas semangatnya untuk mengikuti kegiatan. Kemudian terima kasih pula untuk ibu kepala sekolah yang sudah mendampingi di kelas 4D ini dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana senang? Alhamdulillah, di sini tadi dilihat kasih jual ya, di mana kalian sudah membantu anak-anak untuk ada yang jadi FF, ada yang jadi supermarket. Soalnya tadi rata-rata mulia di sini jadi pasar tradisional. Karena di sini tadi masih ada yang tawar-menawar. Ada enggak? Berarti harganya 2.000 ditawar 1.000 enggak, Bu? Ada kan pedagang yang ingin rugi? Enggak. Sebenarnya pengen apa? Iya, Pak. Ada pasar yang tampaknya ditinggal. Nah, tujuannya mana? Siapa yang ingin membeli? Nah, gitu harusnya kalian tadi membagi tugas. Oh, saya jadi penjual, saya jadi pembeli, saya jadi distributornya orang kaya. Iya enggak? Ada gitu kan? Harusnya. Masa jualan ditinggal? Kalau kembalinya bagaimana? Tarik ke lepek dan Iya. Kalian dalam jual beli harusnya menarik para pembeli. Oh, supaya menarik pembeli, barang saya harus bagaimana? Harusnya seorang guru. Ada yang jualannya tetap dalam dus. Ini kalau di pasar kan aku mau dimakan sendiri. Ya, tapi tadi anak-anak sudah diajarkan karena sudah berinteraksi bagaimana menjadi seorang penjual, menjadi seorang pembeli, bahkan siapa di sini yang ingin menjadi seorang produsen, orang yang memproduksi barang, menyediakan barang. Siapakah di sini yang ingin jadi produsen? Ada. Jadi pembeli. Jadi pembeli. jadi produsen ya. Mau jadi produsen. Yang pengen jadi pembeli siapa? Semua pengen jadi pembeli ya? Gak ada yang mau jadi produsen. Distributor. Siapa yang pengen jadi distributor? Orang yang menyalurkan barang. Ada nggak? Ada. Ada. Bagus. Berarti dia punya daya juang yang hebat. Pengen jadi orang kaya, orang sukses. Kalau kalian selamanya ingin jadi pembeli, selamanya kalian cuma akan mengeluarkan uang. Uang kita keluarkan terus tanpa adanya pemasukan mau. Mau siap-siap di dalam kehidupan masyarakat. Mau jadi penjual enggak? Mau jadi pembeli apa enggak? Kalau jadi pembeli harus siap menjadi orang kaya, menjadi pegawai mendapat Tuhan dan kalau pengen jadi produsen distributor, siap mempunyai daya juang yang bagus dan siap-siap menjadi orang kaya.
Ya enggak? Ya. Karena dia akan berpikir bagaimana saya akan memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi usaha saya. Kan gitu? Ya enggak? Daripada jadi pembeli terus, mengeluarkan uang terus. Enak jadi bos. Iya. Kalau jadi produsen, jadi distributor, siap-siap jadi bos. Terus, siapa yang pengen jadi bos? Tapi jika kalian pengen jadi orang sukses, harus punya daya pikir yang cemerlang. Bagaimana kita menghasilkan uang? Bagaimana kita mencari uang, menarik orang lain untuk apa? Tertarik pada diri kita. Siap ya? Dari praktek jual beli tadi, tentunya kalian akan mengambil hikmah. Oh, saya nanti dewasa pengen jadi orang seperti ini. Siap? Oke, di sini Bu Guru juga pernah mengajar kalian juga dari buku suka tertawa karena terdapat suatu nafkah yang ditinggal oleh pemiliknya, tidak ada yang beli, ya. Bahkan kuenya dimakan sendiri. Ya. Nanti kalian jadi penjual sebuah, bagaimana kalian menarik para pembeli? Ya. Jangan sampai makanannya dimakan sendiri. Siap? Semangat belajar. Panas. Pasca observasi kegiatan observasi kelas kemarin yang saya pantau di Pasca Pak Kusuma Pak Kusuma dari observasi kemarin apa kira-kira hambatan yang dirasakan oleh Pak Kusuma ketika saat pembelajaran. Dari awal pembelajaran pada pelaksanaan ada suatu kecanggungan yang anak materi yang awalnya mereka antusias dari awal pembelajaran nyanyi, kemudian pada pembelajaran mereka seperti pasif karena memang karakteristik siswa di kelas 4 ini yang bervariasi karena yang A itu memang kemampuan anak di atas rata-rata itu hanya sekitar 5 atau 4. Kemudian sisanya itu sudah menengah ke bawah dan tentunya juga ada yang paling bawah. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, apa rencana Pak Kusuma nanti pada observasi ke depan, pada kegiatan pembelajaran ke depan bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran? Terutama dari media sebenarnya juga belajar karena kemarin ini menggunakan gambar gambar saja yang statis tidak terutama tulis. Dari segi gambarnya juga menarik, tetapi memang berkesan monoton sehingga kurang menarik ke siswa. Sehingga memang lebih efektif kalau saat ini memang menggunakan proyektor LCD proyektor Itu lebih dan menarik ditambah lagi. dengan video ya. Jadi ada penambahan media begitu ya, sehingga anak-anak bisa lebih konsentrasi lagi, Dan lebih lebih memancing memahami mereka lagi. untuk lebih aktif lagi. Nanti ke depan kira-kira Pak Kusuma bisa menambah media pembelajarannya lagi sehingga anak-anak saat siang ya yang kalinya masih menggunakan media personifikasi gambar saja kan gitu. Nanti bisa melalui visual juga gitu. Juga nanti Pak Kusuma ke depan bisa menggunakan multimedia
Kusuma yang begitu mereka mempraktekkan begitu senangnya sehingga ada lapak yang ditinggalkan kan begitu kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi mereka juga dilakukan sehari-hari di rumah kan begitu. Sehingga kemarin saya juga sempat tertawa begitu dengan bermain bersama anak-anak. Siapa tahu ini amat menyenangkan bagi anak-anak. Memang tujuannya pembelajaran yang kita lakukan memang saling berkolaborasi ke anak-anak juga, sehingga tujuan dari pembelajaran itu baik gitu. Yang penting anak-anak itu senang, karena pembelajaran saat ini memang harus nggak ada boleh pembelajaran semua sudah enak, namun tidaknya beberapa kondisi harus kita karena dalam memandu anak-anak itu yang biasanya biar sirkulasi mereka juga nyaman. Kita lihat kemarin tempat duduk anak juga iya tata ruang kelas. Nanti mungkin pembelajaran yang akan datang kita bisa lebih mengkondisikan. Mudah-mudahan di pembelajaran yang akan datang, observasi yang akan datang, pembelajaran juga lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Kusuma atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk bisa menemani dan membersama Kusuma dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga terima kasih kepada menyempatkan waktu untuk mengkonsultasi kelas 4 ini untuk masukan untuk pembelajaran siswa lebih baik. Terima kasih Pak Kusuma. Mudah-mudahan semakin sukses di kelas 4. Terima kasih. Demikian tadi observasi dan pas kegiatan yang dilaksanakan di kelas 4. Semoga belajarnya akan